Ya Pak Menteri, banyak yang bilang juga katanya Menteri Pariwisata dan juga Kementerian Pariwisata ini saat ini sedang di atas angin. Wonderful Indonesia, pesona Indonesia mendunia begitu. Nah, apa sih yang diupayakan oleh Kementerian Pariwisata untuk sampai mendapatkan target-target itu dan juga mendapatkan penghargaan itu? Saya selalu mengatakan begini, kalau kita mau menjadi world class player, kita harus selalu menggunakan global standard. Itulah yang saya terapkan di Kemenpar. Semua hal yang dibuat di Kemenpar harus global standard. Buat videonya harus global standard. Bahkan lagu yang kita pilih adalah lagu What Wonderful, itu adalah lagu yang dimiliki oleh dunia. Itu di promosinya. Di pengembangan destinasinya kita juga menggunakan global standard. Di Travel and Tourism Competitiveness Index kita juga menggunakan global standard yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Itulah rahasia sukses dari Jadi sebenarnya ikut Kemenpar. standar aja deh gitu kan? Ikut standar Pasti. dunia, kalau kita sudah bisa memenuhinya, dengan sendirinya kita akan menjadi juara dunia. Kita target kan 2019 20 juta. Tapi kalau setahu saya di 2008-2007 saja, visit Malaysia 2007 saja katanya bisa mencapai 20 juta satu tahun. Kenapa mereka bisa seperti itu dan kenapa kita tidak bisa? Jadi kalau saya bulat-bulatkan, Indonesia baru 10 juta ketika itu 2014. Malaysia udah 25 juta, Thailand 35 juta. Singapura, negara yang relatif kecil 15 juta. Kita kalah jauh dengan negara-negara lain. Itu ada ilmunya itu. Kalau bisnis yang kita pimpin performansinya sangat buruk, atau sekarang saya jadi menteri industri yang saya pimpin performansinya sangat buruk, kemungkinan terbesar adalah regulasinya yang tidak mendukung. Oleh karenanya ketika saya pertama jadi menteri, yang saya lakukan adalah menderegulasi. Usulan-usulan deregulasi. Contoh ease of entering Indonesia. Dulu masuk ke Indonesia itu amat sangat susah. Amat sangat susah. Ini termasuk bebas visa yang Termasuk 169 bebas visa. negara. Iya. Dengan segala macam ekses negatifnya. Nah, kita harus lihat, jangan inward looking. Kita hanya 15 negara yang bebas visa. Googling saja, Singapura dan Malaysia lebih dari 150 negara yang bebas visa. Bagaimana yang bebas visa 15 bisa compete dengan yang 150 negara. Nah, ini kita berarti tidak menggunakan best practices. Lalu yang kedua, kalau perahu pesiar itu, perahu mewah yang masuk ke Indonesia, itu izinnya 3 minggu. 3 minggu itu 21 hari. Oke. Sekarang negara pesaing, Thailand, Singapura, Malaysia, hanya 1 jam. Pendekatan kita lebih security instead of services. Itu tidak benar, itulah yang harus diregulasi. Sekarang sudah jadi Sudah, seperti apa? sekarang jadi 3 jam sekarang. Dan performance-nya double. Dari hanya 750 yacht sekarang sudah 1.500 yacht. Katanya ini masalah marina juga jadi masalah. Sangat, di Indonesia kapasitasnya sangat kecil, di Malaysia sampai ribuan katanya satu marina. Ini seperti apa? Apa pengembangan ke depannya? Ya. Gebrakan-gebrakan apa, Pak? Kemarin yang menggebrak sudah bukan saya, Pak Presiden sendiri yang bicara. Potensi wisata bahari kita itu sangat besar. Tapi pendapatannya saya langsung aja hanya $1 miliar. Bandingkan dengan Malaysia yang baharinya sangat kecil, pendapatannya $8 miliar. Laut juga kita punya semua. Laut kita punya semua. 2/3 koral terbaik di dunia itu ada di Indonesia. Panjang pantai kita nomor 2 di dunia, hampir 100.000 kilometer. Nah, tapi potensi itu tidak kelihatan di performansi. Apa rahasianya? Pasti regulasi. Kemudahan untuk masuk ke Indonesia itu sangat susah. Baik, seberapa concern Pak Jokowi JK ini menghidupkan sektor pariwisata di era kepemimpinan Pak Jokowi dan juga Bapak tentunya setelah 3 tahun ini? Ya, jadi Pak Presiden lah yang menetapkan target 20 juta. Dengan target 20 juta kita harapkan devisanya akan 20 sampai 24 miliar. Oke, bahasa yang lebih jelas, Presiden memproyeksikan bahwa pariwisata harus menjadi penghasil devisa terbesar pada tahun 2019. Sekarang urutannya berapa? Berapa kontribusi devisa, berapa kontribusi terhadap PDB? Oke. Sudah 3 tahun ini. Devisa semula pariwisata nomor 4 tahun 2014. Sekarang nomor 2. Tapi laporan terakhir 2016 itu nomor 1 adalah CPO, nomor 2 pariwisata, nomor 3 migas, nomor 4 adalah batu bara. Jadi dalam waktu belum 3 tahun ini, jadi kalau 2016 baru 2 tahun, kita sudah bisa menunjukkan bahwa seperti yang diproyeksikan atau ditargetkan oleh Presiden,
pariwisata akan menjadi penghasil devisa yang terbesar. Oke.